Assalamualaikum Baraya, ketemu lagi di Guru Gembul Channel dan sekarang saya juga bertemu dengan pakar-pakar terkemuka yang kemarin-kemarin bikin polemik di Indonesia dan cukup meramaikan media sosial selama beberapa tahun ini. Jadi kita sambut, nggak usah dah. Tadi saya sudah menyambut. Ini ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai tokoh yang pertama kalinya memicu polemik nasab ini, dan di sebelahnya ada Kiai Alawi, seorang pakar rijalul hadis yang sekarang juga akan kita bahas untuk melihat bagaimana perspektif beliau terkait dengan nasab. Kita berbincang sama siapa dulu nih? Sama Kiai Imad nih. Kiai Imad, apa kabar? Baik ya? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Saya mulai dari hal yang sangat sederhana. Kiai, tolong jelaskan apa alasan Kiai bikin polemik ini, mengangkatnya ke muka publik. Ya, mungkin yang dimaksud oleh Guru Gembul adalah polemik nasab alwi yang nasab alawi. Beri kesimpulan bahwa nasab alwi adalah nasabun batilun mardudun maudu'un mutati'un. Nasab yang itu terputus sejarahnya dan nasabnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah nasab yang tertolak, mardud. Dia juga nasab yang maudhu', palsu. Juga nasab yang sama sekali tidak bisa diverifikasi berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, juga tes DNA. Nah, kenapa itu bisa saya mengarah motivasi apa gitu yang membuat saya kemudian meneliti nasab alwi ini? Karena memang nasab alwi ini adalah nasab yang mereka mengaku keturunan dari Rasulullah. Kalaulah mereka hanya mengaku sebagai keturunan dari Sangkuriang misalnya, atau keturunan dari Kabayan si Barakokok, atau dari keturunan Nyi Iteng gitu, itu mungkin kita tidak ada motivasi untuk lebih jauh mengetahui apakah pengakuan mereka itu kepada Kabayan benar atau tidak. Tetapi yang mereka akui adalah sebuah nasab mulia yang yata'allaqu bil mu'minin wal muslimin, yang berkaitan dengan orang-orang Islam secara umum, yaitu nasab daripada Rasulullah SAW. Mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu bagi setiap mukmin mempunyai legal standing untuk mempertanyakan, memverifikasi apakah pengakuan mereka ini betul ataukah tidak. Itu mungkin Guru Gembul. Ini langsung punten ya, di awal langsung ada bahwa nasabnya itu salah, keliru, batil juga, tidak nyambung dan sebagainya. Ini klaim yang seperti ini kan klaim yang awal Pak Kiai sampaikan. Tapi kan selama dalam kurun waktu 1-2-3 tahun belakangan ini juga ada bantahan-bantahan yang menyebutkan bahwa nasab ini diakui dan nasab ini tercatat dan nasab ini sah dalam syariah Islam untuk diakui. Ya, orang yang membantah kemudian bicara sendiri tanpa mau untuk dipertemukan dalam meja ilmiah, dalam meja perdebatan, di dalam meja diskusi. Data-data yang mereka dapatkan ini apakah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah ataukah tidak, itu tidak bisa disebut mereka sudah membantah. Dan dari berbagai macam bantahan-bantahan kita ataupun melalui audio, visual dan sebagainya, itu saya sudah melihat bahwa apa yang telah mereka jawab, mereka bantah, terutama dari Rabita Alawiyah atau dari Habib-Habib, itu tidak bisa untuk menjawab daripada tesis saya. Karena mahalun niza, titik diskusi kita atau titik gugatan itu adalah tidak adanya sumber dan fakta ilmiah yang bisa mereka bawa untuk memvalidkan, mensahihkan daripada nasab mereka, di mana saya menggugat bahwa nasab mereka tidak mempunyai sumber data dari pengakuan sosok tokoh yang diakui, yaitu Ahmad bin Isa. Mereka mengakui Ahmad bin Isa sebagai luhur mereka. Ahmad bin Isa ini wafat tahun 345 Hijriah. Nah,
apakah di tahun-tahun itu mereka ini mempunyai data-data yang sezaman atau data yang paling mendekati dari apa yang bisa mereka temukan untuk mengatakan bahwa memang Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nama Ubaidillah inilah Pak Guru Gembul yang mereka jadikan sebuah ketersambungan nasab mereka dengan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini telah terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab abad ke-5, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, Syajarah Mubarakah, sampai abad ke-9 bahwa memang Ahmad bin Isa ini adalah sosok yang ada nyata, terkonfirmasi ada secara ilmu nasab. Kemudian dia juga telah terkonfirmasi hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah karya daripada Imam Al-Fakhrur Razi yang ditulis kitab ini sesuai dengan manuskrip yang ada, yaitu 597 Hijriah. Nah, kemudian kitab yang setelahnya yaitu abad ke-8, ke-9 dari kitab-kitab nasab itu tidak ada yang memverifikasi keluarga Habib ini Al-Atas, Asigab bin Sihab bin Yahya sebagai turun Nabi. Tidak ada sama sekali yang mencatat itu. Mereka mulai mengaku di abad 9 itu. Sementara di abad 9 itu sudah ada kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab, yaitu kitab Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Musta, Umdatul Talib Al-Sughra. Tetapi tidak ada yang mencatat ketersambungan mereka pada Rasulullah. Lebih dari itu, tidak ada yang mencatat sama sekali nama-nama dari keluarga mereka yang hidup pada saat itu. Jadi bantahan itu guru-guru saya kira hanya sebuah usaha untuk mengatakan kepada para mukibinnya bahwa mereka mempunyai jawaban, walaupun jawaban itu tidak bisa masuk dalam standar atau prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah dan standar kebenaran ilmiah itu tidak bisa. Seperti kemarin mereka telah membuat sebuah buku dengan judul Keabsahan Nasab Balawi, 540 halaman. Di dalamnya itu hanya pengulangan apa yang telah mereka sampaikan. Adapun bukti-bukti yang mereka itu kemudian letakkan di dalam kitab itu, ketika saya verifikasi dan teliti, bukti-bukti dan fakta-fakta itu tidak memenuhi prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah itu harus memenuhi standar bahwa fakta dan data yang mereka berikan itu satu harus dari eksperimen, dari kajian pustaka atau dari observasi, tetapi ini sama sekali tidak ada. Jadi kitab mereka yang mereka katakan bahwa Ahmad bin Isa itu sudah ada pada abad bukan Ahmad bin Isa, dikatakan sebagai anak Ahmad bin Isa itu ada pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Itu ternyata manuskrip palsu. Jadi manuskrip yang ditulis pada tahun 1960 oleh Salim bin Jindan yang diatribusikan dengan sanad yang sampai kepada tahun 345 Hijriah ini. Dalam ilmu filologi ini tidak bisa sebuah manuskrip yang ditulis tahun 1969 hanya karena dia menyebut orang yang ada di abad keempat, kemudian ini bisa dikatakan sebagai sebuah dalil untuk orang yang ada di abad keempat. Karena setiap sebuah manuskrip itu hanya menjadi dalil dan dasar bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Jadi hari ini kita mengatakan tentang Sangkuriang, maka dalil yang kita tulis hari ini, kitab yang kita tulis hari ini tidak bisa untuk memverifikasi betulkah Sangkuriang itu ada. Betul. Karena siapapun bisa menulis apapun dengan titi mangsa kapanpun, sesuai dengan apa yang dia inginkan, bahkan sampai Nabi Adam. Apakah ketika kita menulis bahwa Nabi Adam itu ada misalnya pada tahun sekian sebelum Masehi, kemudian sebuah kitab ini bisa diatribusikan sebagai dalil daripada bukti sejaman dari Nabi Adam? Kan tidak demikian. Dan falasi-falasi demikian ini dibangun oleh mereka di dalam buku yang terakhirnya ini, dan saya sudah membuat sebuah bantahan untuk itu, dan ada proses cetak. Proses cetak ya, gitu. Nanti ditunggu ya Bare ya. Jadi nanti punya buku yang Keabsahan Nasab Alawi dan satu lagi bantahannya, biar kita sama-sama bisa memilih lah. Tapi berarti pendapatnya tetap sama ya, dari awal sampai akhir merasa bahwa tesis ini belum terbantahkan sampai sejauh ini, sampai sebatas ini. Bagi saya
bukan hanya tesis ini belum terbantahkan, mustahil terbantahkan. Wah. Kenapa mustahil terbantahkan? Karena algoritma yang saya hipotesa dari abad 9 itu memang nasab ini nasabun maudhu'un, nasab palsu yang sengaja diciptakan, dipabrikasi pada saat itu, kemudian nama-nama itu imajinasikan untuk sampai kepada tahun yang mereka inginkan, yaitu tahun 345 Hijriah. Proses sinkronisasi, proses pabrikasi itu sudah nampak begitu jelas seperti matahari di siang hari. Sehingga kalaulah ada misalnya sesuatu dalil yang akan mereka berikan dari abad ke-8, ke-7, ke-6, itu akan langsung dibantah. Kita akan mampu melihat kedustaannya. Oh gitu ya. Coba kita bertanya sama tokoh yang satu lagi yang punya latar berbeda dalam memahami nasab. Jadi Baraya, sekali lagi ini masih berbicara dalam konteks polemik nasab. Dan sekarang ini ada satu lagi, tapi beliau itu dari pakar hadis. Jadi bukan ilmu nasab tapi ilmu hadis. Bagaimana Pak Alawi? Pak Alawi, ada komentar awal untuk menjelaskan polemik nasab ini dalam konteks ilmu hadis, rijal hadis?